Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada hadis nomor 44. Berkata penulis, wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari sendiri tanpa disertai dengan riwayat Muslim. Qala Ibnu Uyainata faqala rajulun minal ansari. Dalam riwayat Bukhari terdapat riwayat yang menyebutkan atau terdapat nas yang menyebutkan Ibnu Uyainah berkata, rajulun faqala rajulun minal ansar, salah seorang dari sahabat Ansor ada yang berkata atau berkata, kata salah seorang sahabat Ansor, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'u al-Qur'ana, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Saya melihat Abu Talha memiliki 9 orang anak laki-laki. 9 orang anak laki-laki. Dan ke-9 anak laki-lakinya tersebut adalah anak-anak yang pandai Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, mata ibnu li Abi Talha min Ummi Sulaimin, putra daripada Abu Talha meninggal dunia dari istrinya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Talhata bibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Jadi ketika putra daripada Abu Talha meninggal dunia, dalam riwayat Muslim disebutkan Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya agar nanti jika Abu Talha sudah pulang ke rumah, maka jangan dikabarkan atau jangan ada di antara keluarganya yang mengabarkan tentang meninggalnya putranya, yaitu putra daripada Abu Talha, sampai saya sendiri yang akan mengabarkan kepadanya. Jadi dia berpesan kepada sanak keluarganya, nanti jika Abu Talha pulang setelah menyelesaikan urusannya, maka dia memohon atau dia meminta kepada pihak keluarganya agar tidak ada yang menyampaikan kepada Abu Talha berita apa Pak? Berita wafatnya anak daripada Abu Talha, ya. Ini ada kaitannya atau ini masih menyambung dengan kajian kita pekan yang lalu. Kemudian kata beliau, saya yang akan bicara sendiri dengan Abu Talha. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Kemudian tibalah waktunya Abu Talha pulang. Kemudian Ummu Sulaim menyambut Abu Talha dengan menyediakan makan malam, dan juga mereka makan bersama dan minum bersama. Tsumma
tasanna'at lahu ahsana makanat tasanna'u qabla dzalika. Kemudian Ummu Sulaim berdandan, berhias diri serapih-rapihnya, yang mana kali ini berdandannya lebih istimewa dari yang biasanya. Bukan artinya biasanya nggak pernah berdandan, tapi ini berdandannya lebih istimewa lagi untuk menyambut kedatangan suaminya. Ini juga dikatakan oleh para ulama, di antara anjuran untuk para wanita, maka mereka berhias diri setiap kali suaminya datang atau pulang dari luar rumahnya. Misal suaminya pulang kantor atau suaminya pulang kerja, maka di antara yang dianjurkan dalam syariat Islam, maka istrinya menyediakan makan, kemudian berdandan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini Ummu Sulaim berdandan dengan sangat rapi, artinya dandan yang lebih baik dari yang sebelumnya, artinya lebih istimewa. Fawaqa'a biha, dan juga Ummu Sulaim berserta suaminya Abu Talha melakukan hubungan suami istri, ya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat, maka ketika Ummu Sulaim melihat bahwasannya suaminya tercinta Abu Talha, sepertinya beliau sudah kenyang dan juga sudah merasa puas dengan hasil hubungan suami istrinya, sudah terpuaskan dirinya, sudah tenang dirinya, maka momen ini dijadikan awal oleh Ummu Sulaim untuk menyampaikan berita tentang wafat putranya. Jadi dilihat momennya, jadi kita pun dalam berdakwah melihat kondisi dan situasinya harus dilihat. Abu Talha sepenilaian atau dinilai oleh Ummu Sulaim sudah kenyang, sudah dikasih makan, terus saya pengen berhubungan suami istri. Ini rasanya nggak akan marah nih kalau dikasih sesuatu nih. Ini juga pelajaran buat kita. Coba antum dakwahin orang bawa duren, bawa makanan, insya Allah nggak marah. Kalau marah keselak nanti biji durennya, ya. Sambil makan duren, rambutan atau yang lainnya, kasih tahu soal baru berdakwah. Itu diantara metode, ya, diantara metode di dalam berdakwah. Ummu Sulaim memberikan pelayanan dulu, berdandan dengan serapi-rapinya, melakukan hubungan suami istri. Sudah dilihat sepertinya ini nggak akan marah nih kalau ngomong, sepertinya ini udah tepat waktunya untuk ngomong, untuk bicara tentang putranya. Ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum. Ummu Sulaim berbicara atau berkata kepada suaminya, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu jika suatu kaum menitipkan barang yang mereka miliki kepada seseorang atau kepada kaum yang lain, kemudian di suatu saat atau pada suatu hari orang atau kaum yang menitipkan mengambil kembali barang yang dititipkan. Alahum an yamna'uhum, maka apakah orang yang ketitipan berhak untuk tidak memberikan barang titipannya? Maka Abu Talha berkata, qala la, enggak berhak, karena memang itu punya siapa? Punya orang, hanya titip.
hanya titipan. Berarti putra putri kita itu titipan. Kapan dia mau ambil terserah dia, karena dia yang punya. Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas wasilah saja. Faqalat fahtasib ibnaka. Maka kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena putramu telah diambil oleh pemiliknya. Ya, mau marah nggak bisa kan? Tadi udah bilang. Kalau orang dititipin barang diambil, boleh marah atau boleh dicegah atau tidak? Dia bilang nggak boleh. Sekarang Ummu Sulaim bilang bahwasannya putranya sudah diambil oleh siapa? Oleh pemiliknya. Putranya sudah diambil oleh pemiliknya. Tapi tetap saja ya, dia marah, faghadiba. Tapi dia tetap marah dan tidak menggunakan tangan atau tidak banting piring dan seterusnya. Marah saja biasa. Tidak sampai marah yang melampaui batas. Tsumma qala taraktini hatta idza talaqtu tsumma akhbartini bibni. Kemudian Abu Talha berkata, kenapa baru sekarang dikasih tahu setelah semuanya berlalu? Artinya kan dia baru pulang, tapi tidak berita pertamanya tentang kematian anaknya. Ya, didahului dimukadimahkan dengan apa? Dengan makan malam, kemudian cara pandang atau melihat istrinya yang menarik, sehingga dilakukan hubungan suami istri. Istrinya berdandan gitu. Coba ya, ketika antum pulang ke rumah, datang ke rumah, ternyata sang bidadari sudah mandi, sudah wangi, sudah rapi, gimana tuh? Ya, biasa aja. Nah, lu antumnya yang bermasalah berarti. Ya kan? Antumnya bermasalah. Kenapa bermasalah? Matanya jelalatan. Iya. Kan pernah ada seorang tanya sama syekh, ya. Dia bertanya sama seorang syekh. Dulu sebelum dia menikah dan awal-awal menikah itu sepertinya tidak ada wanita lain selain istri saya, katanya. Pokoknya paling nomor satu lah. Kenapa sekarang sedikit demi sedikit rasa cinta, rasa suka itu hilang? Kata seorang penanya kepada seorang syekh. Kemudian syekh mengatakan, karena mata itu sudah melihat kepada selain wanita yang ada di dalam rumah itu. Maka sedikit demi sedikit kecantikan atau kebagusan wanita yang berada dalam rumahmu itu akan hilang kecantikannya dalam diri Anda. Gitu. Semakin orang mengumbar matanya, maka semakin hilang kecantikan sang istri di rumah sana. Bahkan mungkin rasa tertarik itu sudah hilang, atau kalau tidak boleh dibilang hilang, sudah berkurang. Gitu. Ya. Udah dandan serapi-rapinya, cuma diginiin doang, habis mandi. Subhanallah, ya kan? Bukan diserang langsung gitu ya. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, langsung apa, Mas? Langsung gas. Go right. Gas, jangan kasih kendor ya. Gitu. Masya Allah, subhanallah. Ya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talha meninggalkan rumahnya dan datang menemui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana. Kemudian Abu Talha mengabarkan tentang apa yang terjadi di keluarga mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untukmu yang telah melakukan hubungan suami istri di malam hari. Artinya hubungan mereka diberikan doa oleh Nabi, semoga hubungan itu diberkahi. Qala fahamalat, maka
hamillah Ummu Sulaim, ya, maka hamillah Ummu Sulaim dengan sebab atau perantara hubungan yang mereka lakukan di malam hari tersebut. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan fadanu minal madinati fadarabaha al-makhadu fahtu bisa alaiha Abu Talhata. Kemudian berjalan waktu, Ummu Sulaim hamil, dan pada suatu waktu Ummu Sulaim berserta suaminya ikut safar bersama siapa? Nabi. Ummu Sulaim dan suaminya ikut safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safarnya, dalam perjalanan safar beliau, ketika mendekati Madinah atau sudah mendekati Madinah, maka Nabi kita atau terjadilah apa yang terjadi ketika sudah pulang dari perjalanan safar dan sudah sampai mendekati kota Madinah, terjadilah apa yang terjadi, yaitu Ummu Sulaim mengalami sakit di perutnya. Fatuh bisa alaiha Abu Talha, ya, sakit perutnya. Kemudian Abu Talha sebagai seorang suaminya menemani istrinya, ya, menemani istrinya. Sementara Nabi Muhammad SAW tetap berjalan. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekat. Kenapa disebutkan dekat Madinah? Gitu. Karena nggak mungkin kalau jauh ditinggalin, masih dekat masih bisa nyampe sendiri berjalan. Paham ya? Jadi jangan sampai berpikir Nabi ninggalin siapa? Dengan Abu Talha dengan Ummu Sulaim jauh dan mereka nggak tahu jalan untuk pulang. Udah mau sampai kota Madinah, ya, Nabi tetap berjalan. Karena kondisi perutnya juga sudah hamil besar, hamil tua. Qala yaqulu Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata, innaka la ta'lam ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Abu Talha berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau mengetahui alangkah bahagianya diri ini bisa safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala, dan juga Engkau lebih mengetahui bahwasannya juga saya suka, saya berbahagia, saya gembira kalau pulang safar juga bisa sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melanjutkan doanya, wa qadistu bima tara. Taqulu Ummu Sulaim, maka ketika itu dia berkata, sesungguhnya saya dan istri saya sedang terhalang untuk melanjutkan perjalanan pulang bersama Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang engkau ketahui. Sebagaimana yang engkau ketahui, yaitu Allah Tabarakahu wa ta'ala. Taqulu Ummu Sulaimin, maka setelah itu Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, ya Aba Talhata ma'ajidul ladhi kuntu ajidu. Ya Abu Talha, saya sudah tidak merasakan sakit lagi, sepertinya nggak pernah sakit. Ini nggak ada lagi rasa sakitnya, sudah hilang. Intalaqa fantalaqna fadarabahal makhadu hina qadima wa waladat gulaman faqalat li ummi. Maka Abu Talha dan suaminya, Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim dapat melanjutkan perjalanan dan dapat berjalan pulang bersama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perjalanan Nabi belum jauh sehingga mereka keluar bersama dan pulang juga bersama. Kemudian sesampainya mereka di kota Madinah, maka melahirkanlah Ummu Sulaim. Faqalat li ummi ya Anas, maka Ummu Sulaim berkata kepada Anas, ya Anas, la yurdihu ahadun hatta tabdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ada yang menyusui bayi ini sebelum bayi ini, ya, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang Arab, Pak,
Di antaranya Nabi kita juga Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kebiasaan orang Arab itu ketika bayi lahir, maka bayi itu dicarikan ibu persusuannya, ya, untuk menyusui sang bayi. Bukan berarti ibunya tak menyusui, ibunya juga menyusui, tapi juga dicarikan ibu persusuan sebagaimana Nabi kita juga punya ibu persusuan, ya. Makanya dia bilang bahwa anak ini tidak boleh ada yang menyusui satu orang juga kecuali sesudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, saya menggendong bayi tersebut dan saya membawanya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah hadis yang disampaikan oleh penulis dalam hadis nomor 44. Wallahu taala a'la wa a'lam. So, boleh tanya tadi? Iya, silakan. Terkait dengan tadi riwayat hadis yang keempat ini kan pada saat itu diceritakan bahwa Ummu Sulaim kan sedang hamil ya tadi. Hamil tua berarti ya tadi ya. Iya, pas safarnya hamil tua. Nah, di situ apakah ini sebagai sunnah juga bolehnya orang hamil bersafar asal ada mahram atau bagaimana tadi? Yang pertama yang itu. Yang kedua terkait dengan menyusui, kebiasaan menyusui. Apakah ini juga sunnah? Kalau tadi disebutkan itu kan kebiasaan bangsa Arab menyusui pertama kali itu, maksudnya bukan menyusui dengan bukan dengan ibunya, itu apakah juga sebagai sunnah juga atau hanya kebiasaan? Mohon penjelasan. Ya, safarnya Ummu Sulaim yang dalam kondisi hamil tua, Allahu a'lam, itu bukannya tidak menunjukkan bahwasanya hamil tua itu sunnahnya bersafar, tidak. Tetapi pelajarannya adalah hamil tua tidak masalah untuk bersafar. Artinya juga tidak ada masalah ketika orang hamil tua safar. Bukan berarti atau tidak maknanya yang setiap yang hamil tua harus safar, tidak. Kecuali ada nas yang mengatakan seperti itu, ya. Cuma kondisinya Ummu Sulaim mengatakan dia sedang hamil tua, safar bersama dengan Nabi SAW. Yang kedua, adapun memberikan menyusui bayi dengan ibu persusuan itu uruf atau adat istiadatnya orang Arab, ya, adat istiadatnya bangsa Arab. Mereka menyusui putra putri mereka kepada ibu-ibu persusuan, karena termasuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun dulu disusui oleh dua orang wanita, ya, Bahkan sang wanita pertama atau sang wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah wanita yang menjadi saksi dibeleknya dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, ya, saat pembelekan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril untuk disucikan hatinya, ya. Dan yang menjadi saksi adalah ibu persusuan, tapi tidak melihat langsung karena saat dibelek tidak ada siapa-siapa, orang-orang atau Nabi Muhammad ketika itu usianya kurang lebih 5 atau 4 tahun. Saat dibelek dia sedang bermain-main dengan anak-anak usia sebaya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan Nabi dan membelek dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian reaksi anak-anak ketakutan, semuanya berlarian menuju rumah ibu persusuan Nabi, Halimah As-Sa'diyah. Kemudian mengabarkan kepada Halimah bahwasanya Nabi Muhammad atau Muhammad dibunuh, Muhammad sudah dibunuh orang. Sehingga apa? Sehingga ibu persusuannya khawatir dan takut dan menuju tempat yang dikatakan oleh anak-anak tadi.
ternyata Nabi Muhammad tidak mati, masih hidup, masih segar badannya, dan pas lihat dadanya ya ada bekas seperti bekas jahitan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Cukup? Pas? Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.